Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata praktikum jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Fajardiansyah yang akan menjadi PJ kalian selama 4 pertemuan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, jadi apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan sebuah perangkat komputer untuk saling bertukar data dan informasi. Perangkat komputer sudah saling terhubung dalam sebuah jaringan akan memudahkan saling bertukar informasi dalamnya, juga membuka akses layanan dan kebutuhan informasi lainnya. Lalu ada apa saja pada jaringan komputer? Komponen jaringan komputer yang pertama ada network device. Di network device tersebut alat-alatnya adalah atau perangkatnya ada beberapa, yaitu ada hub, switch, router, repeater, dan juga bridge. Selanjutnya user device yang bisa dipakai adalah laptop, PC, dan juga mobile. Terus interconnection, alatnya adalah NIC, media, dan konektor. Nah, terus di address itu adalah merupakan sebuah alamat untuk perangkat yang akan digunakan. Selanjutnya, jadi di sini adalah jenis jaringan berdasarkan skala. Jadi jaringan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada LAN, MAN, WAN, dan juga internet. Ya, terus habis itu di sini yang pertama adalah local area network. Jadi LAN ini seperti sebuah kabel ya. Terus ini jaringan jangkauannya cenderung kecil dan diterapkan hanya di beberapa lokasi seperti kantor, sekolah, dan juga rumah. Nah, jadi kalau semisal LAN ini hanya digunakan dalam satu kantor atau suatu ruangan gitu, yang karena menggunakan kabel, jadi dia tidak bisa lebih jauh jangkauannya gitu. Jadi mereka hanya terhubungan dalam satu tempat. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Di sini cakupan wilayahnya yang menerapkan jenis jaringan komputer MAN lebih besar dibandingkan PAN dan LAN. Penggunaan MAN didedikasikan untuk menghubungkan satu jaringan komputer ke komputer lainnya dalam skala kota. Jadi skala MAN ini lebih besar daripada LAN yang sebelumnya hanya di kantor. Di MAN ini bisa berkomunikasi atau jaringan terhubung itu antar kota seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga itu ada Wide Area Network atau WAN. Jadi jenis jaringan komputer di sini bernama Wide Area Network, memberikan keuntungan berupa jangkauan area yang sangat luas. Jadi ini lebih luas lagi dibandingkan MAN, dan ini tidak hanya bisa digunakan pada kawasan gedung atau antar kota saja. WAN mampu menjangkau jaringan antar negara hingga benua. Jadi dia lebih besar dibandingkan MAN tadi yang hanya antar kota. Nah, di sini juga cukup membantu banyak orang, khususnya para pebisnis, dalam mempertahankan kondisi jaringan berbasis digital tanpa adanya hambatan jarak. Selanjutnya yang keempat adalah internet, merupakan salah satu jenis jaringan komputer yang merupakan wadah komunikasi secara global dan menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, internet memudahkan para pengguna di seluruh dunia dalam mendistribusikan informasi dengan mengandalkan frekuensi dan transmisi sinyal. Nah, berikut adalah topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus seperti di gambar, ada hierarchical topologi, ada topologi star, ada topologi ring, topologi mesh, dan topologi extended star. Jadi topologi ini dibagi-bagi tergantung kebutuhan dan juga kegunaan yang dibutuhkan seperti itu. Selanjutnya, apa saja perbedaan hub dan switch? Yang pertama adalah di hub itu tujuannya dulu ya. Tujuan hub itu adalah mengirimkan sinyal ke port untuk merespon di mana sinyal tersebut diterima, dan juga untuk switch memungkinkan pengaturan koneksi dan penghentian berdasarkan kebutuhan. Terus untuk layer, hubungan bekerja pada hub bekerja pada physical layer atau lapisan fisik dari sebuah jaringan, dan juga switch
bekerja pada data link layer atau lapisan tautan data. Terus pada tipe transmisi perbedaannya adalah hub hanya menggunakan transmisi tipe broadcast dan switch menggunakan tipe transmisi unicast, multicast dan juga broadcast. Selanjutnya di sini ada port. Perbedaannya adalah jumlah maksimal koneksi pada port hub adalah 4, sedangkan switch dapat memiliki 24 hingga 28 port tergantung tergantung alatnya gitu. Terus ada paket filtering, yaitu hub tidak menyediakan penyaringan paket dan switch menggunakan mode transmisi full duplex. Selanjutnya router itu apa sih? Jadi router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau juga subjaringan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Nah, routing ini adalah proses meneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya atau mengelola lalu lintas jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Router memungkinkan beberapa perangkat menggunakan koneksi internet yang sama. Terus berikut adalah IP address. Jadi IP address merupakan alamat logikal yang digunakan sebagai alamat komunikasi di dalam jaringan. Nah, contohnya adalah 192.168.100.0. Nah, di IP address sendiri memiliki 5 kelas. Yang pertama adalah kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D serta kelas E. Nah, untuk kelas A tersebut adalah dia memiliki IP address 0 sampai 126 dan kelas B 128 sampai 191. Terus kelas C 192 sampai 223 dan kelas D 224 sampai 239 dan kelas E 240 sampai 255. Selanjutnya, nah, jadi Cisco Packet Tracer itu apa? Cisco Packet Tracer adalah sebuah aplikasi simulator simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan juga pelatihan serta dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Nah, apa sih tujuannya? Jadi tools ini bagi pengajar maupun siswa dapat memahami jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Nah, jadi jenis kabel penghubung itu ada dua. Yang pertama adalah kabel straight rope untuk menghubungkan router dengan switch. Terus kedua menghubungkan router dengan hub, menghubungkan PC dengan switch, dan juga menghubungkan PC dengan hub. Selanjutnya, untuk kabel crossover untuk menghubungkan router dengan router dengan PC, switch dengan switch dengan hub. Seperti itu. Sekian untuk presentasinya. Mari kita lanjut ke ACT-nya. Oke. Jadi di ACT yang pertama ini kita harus memberikan nama terlebih dahulu ya. Ini dengan cara kayak gini. Klik di sini di atas physical, terus taruh di sini. Kalian bisa klik nama dan juga npm ya. npm-nya kayak gini. Udah, terus kita balik lagi ke kiri, paling kiri di atas logical paling kiri. Kita bisa ubah pindah-pindah. Oke. Selanjutnya kita bakal ngebikin yang namanya topologi. Jadi pertama kita untuk pembelajaran pertemuan pertama ini kita hanya menggunakan switch. Kita menggunakan PT switch di sini. Ya kan, kalian ke sini bagian ini. Pertama kalian ke sini network device. Habis itu kalian pilih switch di sini. Kalian pilih PT switch. Ini switch PT pertama, terus kedua, ketiga, keempat. Jadi nanti switch PT5 ini akan menghubungkan di antara switch 6, switch 7 dan juga switch 8. Oke, selanjutnya kita masukin PC-nya. Jadi kalian ke sini end device di paling kiri bawah, di bawah time. Ya kan, ini di sebelah kanannya yang sebelumnya, dan sebelah kanan network device kalian klik.
Terus kalian pilih PC, kalian taruh di sini, kalian masukin masing-masing 3 switch di sini, kalian memberikan PC ya 2. Oke, selanjutnya kalian untuk pembelajaran awal mungkin kalian bisa pakai yang di sini, pakai oren-oren ini. Bentar. Oke, di sini kalian bisa pakai automatically untuk kabelnya. Jadi sebenarnya ini kurang worth sih. Mungkin kalian bisa pakai yang ini. Ini ada crossover. Kalian hubungin. Ini kalian pilih flash Ethernet 01. Sini kalian pilih 01 juga. Sedangkan kalau menggunakan yang automatic ini, jadi kalian hanya gini. Jadi kalian belum tahu nih portnya itu berapa. Jadi logika, hati-hati dengan logika di jaringan komputer ini. Kalian nggak boleh salah ya naro flash Ethernetnya kayak gitu. Jadi kalian harus ingat nih, kayak di sini FA01 berarti dia ada di port 01, ada di port pertama ya kan. Terus di sini ada FA1+1 itu ada di port 1, ada di port 2, sorry. Terus kalian di sini taruh di sininya ada di port 3 ya kan, karena ini mulai dari 0 1 2. Ini udah saling terhubung nih yang hijau. Terus kalian bisa pakai strike stroke di sini. Kalian hubungin juga kayak gini. Kalian masukin ke flash Ethernet 0 ya di PC-nya. Atau juga kalian bisa menggunakan automatic kalau memang mau mudahnya. Seperti ini. Terhubungkan satu persatu. Terus di sini switch 8 terhubung ke sini. Nah, seperti ini udah saling terhubung ya kan. Mungkin ini tinggal kita bisa cepetin di sini di sebelah kiri time ini. Nah, ini udah hijau semua. Nah, kita coba ping ya. Kita sebenarnya kita bisa kirim pesan nih. Jadi caranya, ini kan hijau semua, harusnya mereka sudah terkonek ya kan. Tapi nggak sesimpel itu. Jadi kalian bisa coba di sini. Ini untuk kirim pesan di sini. Kalian kirim pesan dari sini ke sini. Nah, dia has no functional port karena di sini itu belum ada IP addressnya sama sekali. Kayak gitu. Nah, kalian di sini bisa tambahin IP addressnya jadi 192.168.100.1. Subnet masknya pakai kelas C. Oke, ini udah close. Terus masukin di PC keduanya, masukin IP lagi karena tadi udah 100.1 ya kan. Jadi kayak gini, misal 192.168.100. Nah, kalau tadi sebelumnya adalah 100.1, IP address itu kalian nggak boleh bertabrakan. Jadi kalau PC 0 itu udah pakai 101, jadi kalian harus nambah lagi jadi 102 iya, nambah lagi jadi 102 dan seterusnya. Tapi untuk subnet masknya sama tidak apa-apa kayak gitu. Oke, ini 102 kita masukin di sini. Ini adalah 103 ya, 168 100 titik ya, ini titik ya, 100.3. Subnet masknya udah kita masukin di sini. Kita masukin lagi 168 titik 100 titik, karena tadi udah 3 kita masukin 4. Ini kita close saja. Terus di sini PC 4 deh, PC 4 dulu biar urut, karena tadi udah 104 ya, 100.4, jadi kita sini kasih 100.5. 100.5. Subnet masknya sama. Terus kalian close. Lanjut di sini. Kalian tambahin lagi sini 92.168.100.6. Benar ya. Terus kita close.
Nah, harusnya adalah mereka sudah memiliki IP address. Kalian bisa kasih pesan di sini, kirim ke sini. Dan ini menandakan successful ya. Ini hasilnya ada di bawah kanan. Nah, kalau udah successful kayak gini, kalian bisa nih cobain. Kan ini kan harusnya adalah, ini anggaplah ruangan A. Ini kita tandain ya, ini adalah ruangan A. Ruang A, ya kan? Terus kita tambahin di sini, ini adalah ruang B. Dan di sini adalah ruang C. Nah, mereka ini masing-masing punya ruangan di ruangan yang berbeda, ya kan? Harusnya jaringan itu harusnya nggak terhubung dong, ya kan? Nah, dengan adanya switch di sini itu bisa menghubungkan dari ruang A, ruang B, dan juga ruang C itu saling terhubung kayak gitu. Oke? Nah, terus kalau misal, oh saya mau ada pekerjaan nih, saya mau kirim file gitu misal. Nah, di sini kita bisa tes dulu nih, gimana sih caranya kirim dulu nih, kita cobain tes ke PC 4 yang ada di ruang C misalnya. Kita ping, tadi IP-nya adalah 192, kita cek lagi, pastiin ini 105 ya. Kita cek sini 192.168.100.5. Nah, kita ping ya, ini caranya adalah ngecek ininya, koneksi bahwa mereka sudah terkoneksi dengan baik atau bisa saling terhubung lah. Nah, kalau hasilnya adalah seperti ini, maka reply from kayak gini, dia maka sudah menandakan bahwa mereka telah saling terkoneksi. Kita coba, oh gimana kalau misalkan hubung ke ruang B, Kak? Nah, ruang B kita bisa pakai PC 2 misalnya. PC 2 tuh IP-nya adalah 103 ya kan. Nah, kita bisa ping lagi nih dari PC 0 nih. Saya ada kerjaan nih di ruang A, saya mau kirim ke ruang B. Caranya kita tes dulu jaringannya apakah ada atau saling terkoneksi mereka dengan cara ping IP di PC tersebut 192.168.100.3. Nah, mereka sudah saling terkoneksi nih. Oke. Nah, sudah saling terkoneksi seperti ini, berarti ACT kalian sudah selesai. Yang saya minta adalah untuk screenshotnya, mohon tolong di screenshot topologinya dengan nama. Ini gak usah apa-apa, saya hapus dulu deh. Ini saya hapus. Ini kalian bikin kayak gini aja. Tadi untuk perumpamaan aja. Jadi di sini kalian kasih nama dan npm. Terus ini kalian buat ya ininya, topologinya dengan 6 PC, 2 dan juga 4 switch. 3 switchnya masing-masing switch memiliki 2 PC, tapi yang usul satu ini hanya untuk menghubungkan dari ketiga switch yang ada di ruangan berbeda ini. Kayak gitu. Terus saya mau di sini IP kalian di screenshot ya. Nah, IP address yang ada di sini. Jadi ada 6 screenshot di sini. Terus habis itu sama mungkin bisa di ini aja, pakai ini nggak apa-apa, pakai pesannya tadi. Jadi cara pesannya adalah ke atas nih, di atas physical sebelah kanan nih ada pesan ya kan. Terus kalian kirim gini aja, ini kalian kirim kayak gini ya, mix aja nggak apa-apa kayak gini. Nah, ini kan udah successful. Nah, dia bisa dipanjangin. Nah, kayak gini. Ini bisa kalian screenshot di sini. Ya kan? Kalian screenshot nih. Kalian screenshot, habis itu udah masukin di ACT-nya. Kayak gitu. Oke, sekian untuk ACT dan juga materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.